Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Franyu. Bersama saya Fran Yulian, di mana kali ini akan berbicara tentang pajak, terutama berbicara tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang disingkat dengan HPP. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, kali ini kita akan membahas apa saja yang ada ataupun poin-poin penting yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yang dimana biasanya disingkat dengan Undang-Undang HPP. Dimana di sini kita akan belajar poin-poin apa saja perubahannya yang ada di dalam Undang-Undang HPP tersebut, dan apa saja perbedaan terkait dengan undang-undang yang lama, khususnya yang ada di KUP, PPH maupun di PPN. Jadi selama menyaksikan apa saja perubahan yang ada di Undang-Undang PPH ini, di mana Undang-Undang HPP ini terdapat 9 bab, yang dimana sebatas merubah saja, jadi tidak semua pasal dirubah, tapi akan tetap ada di Undang-Undang KUP, PPH ataupun PN. Jadi di sini hanya merubah beberapa pasal saja dari undang-undang yang tersebut. Secara umum mungkin ini hanya semacam rangkuman saja. Perubahannya itu apa saja yang berubah dari pasal dari undang-undang sebelumnya dengan undang-undang yang sekarang. Yang dimana yang pertama, satu, berisi tentang azas, tujuan, dan ruang lingkup. Yang pertama, azasnya terdapat 6, yang dimana berisikan tentang keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Yang kemudian tujuannya itu yaitu adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, jadi kenapa adanya undang-undang HPP ini? Karena mungkin ada beberapa pasal yang mungkin di undang-undang sebelumnya ataupun undang-undang yang lama dirasa tidak berkeadilan, tidak kesederhanaan dan efisiensi, yang dimana itu belum ada ataupun belum diatur dalam undang-undang tersebut yang lama. Jadi dengan adanya undang-undang HPP ini diharapkan bisa mengisi kekurangan itu. Kemudian yang kita membahas tentang ruang lingkup dan pemberlakuannya, di mana yang pertama, perubahan Undang-Undang PPH berlaku tahun pajak yaitu tahun 2002 ini. Selanjutnya perubahan PPN berlaku tahun 1 April 2022, di mana PPN ini berubah di tanggal 1 April 2022 dan selanjutnya berubah lagi di 1 Januari 2025. Dan selanjutnya perubahan Undang-Undang KUP yang mana berlaku mulai tanggal diundangkan, yang dimana undang-undang ini berlaku saat berlakunya undang-undang PPH ini. Yang keempat adalah program pengungkapan sukarela atau PPS berlaku 1 Januari sampai 30 Juni 2022, di mana ini berlaku 6 bulan. Dan selanjutnya pajak karbon yang dimana mulai berlaku 1 April 2022. Selanjutnya perubahan Undang-Undang Cukai di mana berlaku saat diundangkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas di bab kedua, di mana ketentuan umum dan cara perpajakan. Di mana yang pertama adalah penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Jadi nantinya NIK ini akan disamakan dengan NPWP. Jadi orang yang tidak perlu lagi untuk membuat NPWP ini, yang dimana bertujuan untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah WP orang pribadi. Jadi intinya orang tidak perlu lagi antri dan repot lagi untuk membuat NPWP yang sangat lama, dimana jadi NIK kita ini akan berbasis menjadi NPWP langsung apabila kita sudah berpenghasilan. Nah, kedua adalah perubahan sanksi. Ini juga terjadi perubahan, yaitu terletak pada sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan, yang dimana akan menyelaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, yakni sanksinya per bulan sesuai dengan suku bunga maksimal dengan maksimal 24 bulan.
Dulu tidak ada maksimal beberapa bulan, namun sekarang sudah dibuat dalam peraturan PPh ini, yang dimana maksimalnya 24 bulan, dan sanksi dari yang dulunya 100% sekarang diturunkan menjadi 75%. Nah, terkait besarannya dan sanksinya itu diikuti dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Selanjutnya adalah sanksi setelah upaya hukum, yang dimana upaya hukum itu ada terkait dengan keberatan, banding, dan juga peninjauan kembali, yang dimana sanksinya juga mengalami penurunan, yaitu dari undang-undang sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah pajak internasional. Dengan adanya undang-undang HPP ini, ketika pemerintah kita melakukan penagihan wajib pajak antara negara, kita dapat memberikan bantuan dan permintaan penagihan untuk menghindari pajak perganda. Selanjutnya adalah kuasa wajib pajak, di mana hal ini dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi yang menguasai perpajakan tersebut. Pengecualian syarat yang diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, ataupun keluarga, saudara, semenda, ataupun 2 derajat. Selanjutnya, penegakan hukum pidana pajak, yang di sini menambah wewenang penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Nah, selanjutnya hingga tahap persidangan, WP diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara tersebut, di mana dengan membayar pokok pajak dan sanksi sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara ataupun yang disebut dengan ultimum remedium. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bab 3, yaitu tentang pajak penghasilan, yang dimana pajak atas natura dan atau kenikmatan, yang dimana sekarang pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut. Nah, hal ini merupakan hal yang positif untuk pegawai. Namun ada juga natura yang bukan penghasilan. Contohnya adalah pemberian makan dan minum untuk karyawan. Yang selanjutnya adalah natura di daerah tertentu dan lain-lain. Dan natura yang hasil dari bukan dari hasil usahanya tersebut. Nah, selanjutnya adalah tarif PPh orang pribadi, yang dimana perubahan tarif dan bracket dimana dari mengalami perubahan. Yang selanjutnya adalah tarif PPh badan, di mana tarif ini tetap berada di angka 22%. Selanjutnya, batasan peredaran bruto tidak kena pajak, di mana orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu dengan peredaran bruto kurang dari 500 juta per tahunnya tidak dikenai pajak ataupun dikenai PPh. Nah, selanjutnya bab 4, yaitu pajak menambah nilai ataupun yang disingkat dengan PPN, yang dimana yang pertama pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN, yang dimana pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan. Jadi di dalam PPN ini adanya pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN di barang tertentu. Nah, selanjutnya barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan ataupun sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Nah, dimana seperti misalnya di sekolah negeri dengan sekolah yang bertaraf internasional tentu saja akan berbeda tarif PPN-nya nanti. Nah, selanjutnya tarif PPN serta kemudahan dan kesederhanaan PPN. Yang pertama di mana tarif umum, di mana awalnya 10% menjadi 11% di 1 April 2022. Namun nanti kemudian naik lagi 12% di 1 Januari 2025, yang dimana kenaikan ini akan diatur kembali. Nah, selanjutnya tarif khusus atau PPN final untuk mempermudah pemungutan usaha sektor tertentu. Jadi pajak final ini diutamakan pada sektor tertentu saja. Nah, kita masuk ke dalam bab 5, yaitu program pengungkapan sukarela wajib pajak atau yang disingkat dengan PPS. Nah, yang pertama pemberian kesepakatan yang mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022.
Jadi program ini berjalan selama 6 bulan. Nah, selanjutnya yaitu adalah bab 6, pajak karbon. Mungkin ini suatu yang baru di peraturan perpajakan yang diatur. Salah satunya di mana pajak yang dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Jadi barang-barang yang menghasilkan emisi karbon akan dikenakan pajak karbon ini. Nah, selanjutnya bab 7 yaitu cukai, di mana penambahan cukai dengan jenis barang hasil tembakau elektrik. Jadi mungkin selama ini di tembakau rokok elektrik yang kita kenal vape itu mungkin belum dikenakan cukai. Namun sekarang di peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini diatur di mana rokok elektrik ini dikenakan cukai. Nah, selanjutnya kedua, merubah prosedur penambahan jenis barang kena cukai. Selanjutnya, penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Selanjutnya, wajib bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pendapatan negara dengan membayar sanksi tersebut. Nah, mungkin teman-teman mungkin itu adalah poin-poin utama di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah udah paham tentang materi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan? Nah, semoga dengan menonton video ini teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang hukum perpajakan. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari materi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.